Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Bolehkah kamu perkenalkan diri kamu? Perkenalkan, nama saya Putri Amanda, Bu. Biasa dipanggil? Putri, Bu. Oke, Putri, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Putri tinggal di mana? Saya tinggal di Jawa Laut, Bu. Oh, lumayan jauh ya dari sini ya. Iya, Bu. Kamu punya saudara? Saya nggak punya saudara, Bu. Saya anak tunggal. Kamu tinggal sama siapa nak? Saya tinggal sama ayah saya, Bu. Oh, seperti itu. Kamu datang ke sini dengan siapa? Saya datang sendiri, Bu. Baik, ada yang bisa ibu bantu? Saya datang ke sini ingin konseling, Bu. Baik, kamu datang ke sini atas keinginan kamu sendiri atau kepentingan orang lain? Saya ke sini atas kemauan diri saya sendiri, Bu. Baik, sebelumnya kamu pernah melakukan proses konseling? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kalinya saya melakukannya, Bu. Oh, seperti itu. Baik. Di sini Ibu akan jelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah suatu bantuan kepada kliennya untuk bertujuan membantu menyelesaikan masalah yang dialaminya. Begitu ya, Bu. Baik, Bu. Oke, ada yang harus kamu ketahui di dalam konseling ini. Terdapat asas kerahasiaan di mana semua cerita-cerita kamu yang kamu ceritakan kepada ibu akan menyimpannya. Jadi cerita kamu itu tidak ibu ceritakan ke orang lain, seperti itu. Baik, Ibu. Saya merasa nyaman untuk menceritakan masalah saya dengan Ibu. Baik, sebelum kita melakukan proses konseling ini, Ibu harap kamu dapat aktif dalam konseling ini. Dan proses konseling ini dilakukan selama 40 menit. Baik, Bu. Oke, sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama Ibu Faida Nur Inayah. Di sini Ibu sebagai konselor kamu. Jadi kamu harap terbuka ya dalam proses konseling ini. Baik, Ibu. Baik Putri, bisakah kamu menceritakan permasalahan kamu yang kamu alami? Saya ragu dan takut, Bu, kalau mau cerita ke Ibu. Baik, coba jelaskan pelan-pelan. Apa yang membuat kamu takut? Nah, jadi susah untuk bercerita kepada Ibu. Kamu jangan takut. Di sini Ibu menyimpan rahasia kamu. Tenang aja. Saya takut dengan ibu tiri saya, Bu. Kenapa kamu takut dengan ibu tiri? Jadi begini, Bu. Semenjak ibu saya meninggal, ayah saya berencana mau menikah lagi, Bu. Dan dalam pikiran saya, Bu, kalau ibu tiri itu kan biasa jahat. Jadi hal itu yang buat saya terpengaruh bahwa semua ibu tiri itu jahat dan tidak ada yang sayang kepada anak sambungnya. Jadi ibu tiri saya hanya sayang kepada ayah saya, Bu. Karena saya juga sering menonton di film-film kan, Bu, biasa ibu tiri kadang mengambil peran jahat, Bu, begitu. Jadi sampai saat ini kamu masih berpikiran negatif tentang ibu tiri? Iya, Bu. Seperti itu. Lalu Saya merasa ibu tiri itu ada yang baik, ada juga yang jahat. Jadi saya cemas, Bu, apakah ibu tiri saya nanti ini baik atau malah jahat, Bu, kepada saya. Ibu lihat kamu kelihatan murung ya saat mengutarakan itu. Iya, Bu, saya takut kalau ayah saya jadi nikah dengan ibu tiri saya, suatu waktu ibu tiri saya akan melakukan tindak kejahatan kepada saya. Apakah kamu pernah melihat ibu tiri kamu melakukan kejahatan kepada diri kamu? Sebelumnya belum pernah sih, Bu. Lalu mengapa ada pikiran seperti itu? Saya takut aja sih, Bu, karena dalam pikiran saya kalau ibu tiri itu selalu jahat. Baik. Ibu dapat memahami permasalahan kamu ini. Ibu bisa melihat dari permasalahan kamu ini yang digunakan pada permasalahan ini tuh
kita menggunakan teknik asosiasi bebas. Nah, teknik ini ada di pendekatan psikoanalisis. Jadi teknik ini memberikan kamu jadi teknik ini bisa mengurangi kecemasan kamu tentang ibu tiri tersebut. Apakah kamu siap mengikuti teknik ini? Ya, saya siap, Bu. Baiklah, buatkan diri kamu senyaman mungkin. Terus itu ceritakan semua yang kamu rasakan, apa yang ada di pikiran kamu dan di masa lalu kamu. Di sini tidak ada siapa-siapa yang mendengarkan kamu kecuali ibu. Di sini keluarkan semua keluh kesah kamu. Di saat kamu sudah merasa rileks, kamu bisa mulai menceritakan. Ulang. Baik, sekarang tutup mata kamu, terus tarik nafas, hembuskan dari mulut, terus itu tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan, tarik nafas, buang. Terus itu silakan ceritakan semua yang kamu rasakan, terus apa yang ada di pikiran kamu dan di masa lalu kamu. Di sini tidak ada siapa-siapa yang mendengarkan kamu kecuali ibu. Di sini keluarkan semua keluh kesah kamu. Di saat kamu sudah merasa rileks, kamu bisa menceritakan itu semua. Jadi begini, Bu, karena kan ibu saya beberapa tahun lalu meninggal, ayah saya kan pengen nikah lagi. Dan yang ada di gambaran pikiran saya itu kalau ibu tiri itu selalu jahat. Jadi saya itu menolak kalau bapak saya mau nikah lagi. Oleh karena itu, Bu, bapak saya masih memberikan penguatan kepada saya bahwa ibu tiri tidak semua memiliki sifat yang buruk. Jadi itu yang sebelum bapak saya memberikan penguatan tersebut, saya takut ibu tiri saya saya ingin menghilangkan rasa takut saya terhadap mengenai sosok ibu tiri itu, Bu. Oh, seperti itu. Lalu jadi saya ingin menghilangkan rasa takut saya terhadap ibu tiri dan tidak berpikir negatif tentang sosok ibu tiri itu, Bu, lagi. Ada lagi? Baiklah, silakan kamu duduk kembali. Dan dari apa yang kamu ceritakan, ibu bisa memahami perasaan kamu. Iya, Bu. Apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Begini, ibu memberikan saran kepada kamu tentang sosok ibu tiri. Jadi begini, ibu mau kamu hilangkan pikiran negatif kamu tentang ibu tiri. Tidak semua ibu tiri itu jahat, ya. Sebenarnya ada yang jahat, ada yang baik. Tetapi semuanya baik kok. Mereka itu tulus dan sayang kepada anak sambungnya. Mereka itu punya hati nurani, punya sayang banget sama anak sambungnya. Jadi kamu jangan berpikiran negatif begitu, oke? Iya, Bu. Tujuan ayah kamu menikah lagi agar kamu tuh tidak kesepian. Karena kan kamu tadi bilang kamu ini kan anak tunggal. Jadi ayah kamu menikah lagi supaya kamu tidak kesepian. Biar kamu tuh ada teman kamu di rumah. Kamu di rumah sama siapa? Saya sendiri, Bu. Sendiri. Kalau ayah kamu kerja ya? Iya, Bu. Ya. Jadi tujuan ayah kamu nikah tuh itu untuk menemani adanya ibu tiri itu menemani kamu, merawat kamu, dan seperti kayak ibu kamu sendirilah, seperti itu. Jadi ibu harap kamu hilangkanlah pikiran negatif kamu itu, dan kamu harus berpikir positif tentang ibu tiri, oke? Oke, Bu, baik, Bu. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah proses konseling ini? Saya merasa lega, Bu, sehingga saya dapat mengurangi
pikiran negatif saya, dan itu juga yang mengganjal di hati saya, Bu. Jadi saya bisa mengurangi hal tersebut. Baik, Ibu memberikan sedikit tugas untuk kamu. Kamu terus latih diri kamu, kurangi berpikiran negatif tentang ibu tiri. Cobalah kamu berbicara baik kepada ayah kamu, bahas tentang ibu tiri kamu kayak mana. Jadi kamu itu tidak cemas tentang ibu tiri, oke? Oke, Bu, baik, Bu. Apakah kamu bisa melakukannya itu? Bisa, Bu. Mungkin apakah saya boleh permisi langsung, Bu? Boleh, Soalnya boleh. saya mau pergi jalan juga. Boleh.